Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, salam sehat dan juga selamat hari Minggu. Lama tidak berjumpa, kurang lebih mungkin 11 hari ya gue tidak menyapa kalian. Gue mohon maaf karena memang ada satu dan lain hal, bed rest juga dan ada beberapa kerjaan dan rasanya ada yang kurang. Nah, gue juga merasa kurang karena tidak menyapa kalian dan mudah-mudahan eh, setelah ini gue bisa lebih konsisten lagi. Apalagi tentunya kita akan bahas sesuatu yang sangat konsisten. Persaingan di papan atas BRI Super League 2025-2026 yang super seru dan penuh drama. Tentunya kalian udah gak sabar untuk berdiskusi, untuk ngobrol, mungkin juga ngisi kolom komentar. Tapi sebelum gue update soal ya pernak-pernik lah ya di persaingan BRI Super League musim ini, gue ingin satu update berita yang sangat positif buat kita. Jadi setelah Jait Ses berhasil membawa Sassuolo bertahan di Serie A musim depan, kali ini giliran dari Big Elkan Bagot yang ya boleh dikatakan ikut happy juga ya karena klubnya Ipswich Town baru saja memastikan comeback ke Premier League musim depan dan ini dipastikan setelah Ipswich Town berhasil mengalahkan Queen's Park Rangers 3-0 di pekan terakhir ya di pekan ke-46 kalau nggak salah dan ini memastikan Ipswich Town dan juga Coventry City sama-sama dua-duanya meraih tiket promosi ke Premier League secara otomatis musim depan dan kita belum tahu seperti apa atau nasib dari Elkan Bagot. Memang kalau kita boleh jujur, boleh objektif, berat rasanya untuk dia bisa menjadi skuad utama di skuad Ipswich musim depan di Premier League karena musim ini pun yang sedang berjalan di Championship Division dia kalau nggak salah nggak pernah tampil sama sekali ya ada satu atau dua tapi itu di FA Cup intinya sangat kesulitan lah struggling jadi kalau mau fair-fairan sih kelihatannya dia akan kembali dipinjamkan di musim depan mungkin ke klub Championship Division juga kita nggak tahu tapi ya siapa tahu ada keberuntungan seperti juga Martin Paes yang datang ke Ajax dan kiper utamanya kiper pinjaman dari Liverpool Jaros cedera kemudian dia langsung mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai kiper utama dan kiper reguler dan semalam timnya juga berhasil menang dengan susah payah menghadapi tim kuat PSV Eindhoven 2-2 gitu. Jadi ya kita nggak tahu seperti apa nasib Elkan Bagot kita tunggu aja. Yang pasti nasib dari juara BRI Super League di musim ini masih terus berlanjut seperti yang berulang kali gue sampaikan dalam beberapa kesempatan. Kelihatannya untuk memutuskan siapa yang menjadi terbaik di BRI Super League kali ini akan ditentukan sampai pekan-pekan terakhir. Baik Persib di atas tidak mau begitu saja memberikan posisinya di puncak klasemen kepada Borneo FC walaupun sempat dikudeta sebentar, namun kemudian melalui sebuah comeback dramatis di Lampung di Stadion Sumpah Pemuda, Persib Bandung berhasil menang 4-2 dan kembali merenggut atau menguasai singgasana klasemen sementara BRI Super League ya tapi ini belum selesai teman-teman masih panjang perjalanan walaupun mungkin nggak panjang tapi terjal baik Persib yang ingin mencoba untuk mengulangi ya prestasi PSMS di era 60-an 70-an yang hat-trick juara 3 kali maupun juga Borneo FC yang mencoba kepenasarannya untuk menjadi juara pertama kali. Tim dari Kalimantan kalau nggak salah belum pernah ya, koreksi kalau gue salah. Dan ini hampir mereka raih 2 musim lalu ketika mereka juara di regular season, tapi karena saat itu konsepnya Championship Series, kemudian setelah itu mereka kalah dan ini no debat, mereka sendiri mengatakan kesalahan mereka yang tidak bisa menyikapi peraturan saat itu. Nah, itu yang pertama. Yang pasti pertandingan-pertandingan masih akan berlangsung seru. Persib Bandung nanti mungkin akan gue share, gue udah tulis ya, gue sampai lupa. Pokoknya Persib nanti masih akan menghadapi Persija yang pasti. PSIM juga weekend ini menghadapi Persija ini yang juga menarik karena tanggal 10 kalau gue nggak salah 10 Mei itu masih simpang siur. Gue sudah bertanya ke beberapa sumber, gue sebut lah, yang cukup kredibel, yang official, yang gak official tapi cukup didengarkan ya salah satu tokoh lah di Jackmania semuanya belum bisa memberikan kepastian. Tapi kalau dari postingan-postingan teman-teman, salah satunya sahabat gua Ilan Alkatiri dan mungkin mewakili banyak Jackmania, mereka menginginkan pertandingan berlangsung di Jakarta. Karena Jakarta ada 2 stadion yang representatif, GBK dan juga
JIS sebenarnya, JIS tapi lapangannya memang kurang bagus. Vibes-nya, atmonya luar biasa. Nah, polisi sudah mengeluarkan izin konon ya. Kemudian juga GBK sudah memberikan lampu hijau, tapi masih menunggu dari PSSI. Nah, ini bolak-balik lagi nih. Kenapa? Karena PSSI itu kan memberikan mandat kepada I-League sebagai operator untuk melaksanakan tugas-tugas teknis, tapi kemudian kenapa dibalikan lagi? Padahal semua sudah sesuai prosedur. Nah, kita nggak tahu. Yang pasti kita tunggu dan mohon untuk Bobotoh untuk tidak datang ke stadion karena memang aturannya demikian, dan untuk menjaga-jaga jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Walaupun tentunya kemarin sudah ada contoh bonek datang, kemudian Aremania juga kalau nggak salah datang ya. Beberapa fans UW memang udah datang, tapi eskalasinya berbeda. Eskalasi waktu itu memang tidak sekeras Persija dan Persib. Mungkin untuk saat ini jangan dulu, tapi mudah-mudahan suatu saat nanti Arema dengan Persebaya bisa share tribun, Persija dengan eh, Persib juga bisa share tribun, PSIM juga dengan PSS Sleman. Kalau nanti promosi kita nggak tahu nih, karena sore ini atau hari inilah akan ditentukan siapa yang akan promosi dari grup timur. Nah, kebetulan grup barat sudah tahu ya kita yang promosi siapa, salah satunya adalah Garuda Yaksa. Nah, itu dari BRI Super League dan juga dari venue antara El Clasico antara Persija dan Persib Bandung ya. Oke, nah berikutnya yang last but not least ini juga banyak yang dibahas. Kemarin terkait dengan pertandingan antara Persib dan juga Bayangkara FC di mana buntutnya panjang. Ada insiden yang menurut dari pihak Bayangkara itu ada ujaran rasisme dari siapa ya, dari si Henry ya kalau nggak salah ya, lupa gue, ke Klok, tapi Klok sudah membantah. Nah, kalau gue sih gue take a side dalam arti ya biarkanlah forum resmi ini yang menyelesaikan, karena kalau kita ribut-ribut di sosmed, di udara itu nggak akan selesai, dan bahkan takutnya jatuhnya malah ke ranah pribadi ya, yang nggak ada hubungannya dengan kasus tersebut dibawa-bawa baik dari pihak Klok maupun dari pihak juga Bayangkara atau dari pihak Persib dan juga Bayangkara FC. Nah, itu yang gue takut. Gue lihat beberapa, gue nggak usah share lah ya karena nanti nggak enak. Tapi ada beberapa yang akhirnya merembet-rembet malah ke apa namanya, ke pihak keluarganya lah yang nggak ada hubungannya dengan yang sedang berkasus gitu loh. Ya apapun itu kita karena nggak ada di tempat ya, kita tidak ada di kejadian itu, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa benar nggak yang diomongkan Klok itu memang seperti itu atau seperti apa, atau tidak ada, atau memang salah dengar atau seperti apa. Nah, nanti biar panel yang menyelesaikan, dan dari situlah nanti kita akan move forward. Nah, gua rasa itu aja pembukaan video gua setelah hampir 2 minggu. Sekali lagi gua mohon maaf dan juga berharap kalian tetap keadaan sehat supaya kita tetap bisa menikmati indahnya sepak bola, baik ya BRI Super League yang luar biasa, mungkin salah satu musim terseru sepanjang sejarah mungkin ya, maupun juga perhelatan-perhelatan sepak bola lainnya seperti di Liga Inggris ataupun juga bahkan di Liga 2 yang tentunya Slemania, BCS, Persipura Mania dan lain-lain ya, yang menunggu untuk melihat timnya bisa kembali ke BRI Super League musim depan. Alright teman-teman semua, terima kasih, senang rasanya bisa kembali menyapa kalian. Semoga sehat dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Adios. Thank you.